Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Efektivitas Durasi Belajar Terhadap Prestasi Siswa SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang pada saat pandemi. Sebelumnya, persilakan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Tutoran Sumantri dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Julian Adam Danang dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Mulia Irawan dari 11 MIPA 1. Saya Monika Darsi dari 11 MIPA 1. Saya Jasmine Asyafari dari kelas 11 MIPA 1. Yang pertama ada pendahuluan. Keberhasilan belajar seorang anak dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal. Yang pertama adalah aspek internal. Aspek internal ini timbul dari diri anak itu sendiri, seperti kondisi jasmani dan rohani anak. Yang kedua ada aspek eksternal, yaitu timbul dari luar diri anak yang berdampak dalam hasil belajar anak. Salah satunya adalah durasi belajar. Durasi belajar yaitu menunjukkan lama waktu anak dalam belajar. Di Indonesia, durasi belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masih banyak. Contohnya, durasi belajar saat di rumah, anak satu dengan yang lain pasti memiliki durasi belajar yang berbeda. Tergantung situasi keadaan rumah dan pengarahan orang tua dalam mengatur durasi belajar anaknya. Dengan terpotongnya durasi belajar saat di sekolah yang disebabkan oleh COVID-19 yang mengganti kegiatan belajar tatap muka dengan daring atau online yang durasinya lebih pendek. Oleh karena itu, waktu belajar mandiri bagi seorang siswa menjadi faktor penting dalam mencapai ketuntasan nilai. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kami, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas durasi belajar siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang pada saat pandemi dan terhadap pencapaian ujian akhir semesternya. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini yaitu kita akan mendapatkan solusi untuk mencapai keefektivitasan belajar. Yang kedua, mendapatkan rata-rata durasi belajar agar mendapat nilai yang baik dalam ujian akhir semester. Dan yang terakhir, mendapatkan informasi durasi belajar tiap siswa dan mengetahui hasil dari durasi belajar itu. Selanjutnya adalah landasan teori dari penelitian kami, yaitu yang pertama, dengan penyebaran virus COVID-19 diberlakukanlah sistem pembelajaran daring yang membuat kegiatan pembelajaran diberlakukan secara jarak jauh dan dari rumah masing-masing murid dan mendorong para guru untuk berinovasi dalam mengajarkan materi kepada murid dalam jam pelajaran yang terbatas. Namun, dengan jam pembelajarannya lebih singkat dibandingkan jam pelajaran tatap muka, banyak materi pembelajaran yang terkesan dipercepat untuk mengajar jadwal ulangan dan akibatnya mendorong murid untuk belajar mandiri. Selanjutnya, angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Bagi seseorang, siswa mendapat nilai yang melebihi KKM adalah sebuah target yang ditetapkan saat ujian dilaksanakan. Para siswa akan memaksimalkan waktu belajar mereka dengan mempelajari kisi-kisi yang telah diberikan oleh guru mereka. Dengan situasi pandemi COVID-19 dan pembelajaran daring, para siswa diharuskan untuk memaksimalkan waktu belajar mandiri mereka. Dengan terpotongnya waktu pembelajaran pada jam mata pelajaran selama pembelajaran daring, para siswa terdorong untuk menambahkan waktu belajar mandiri mereka untuk menyerap ilmu sebanyak mungkin agar mereka siap untuk menghadapi ujian. Selanjutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan agar mengurangi pembelajaran otak yang terlalu berlebihan yaitu dengan cara mengetahui terlebih dahulu waktu yang tepat untuk belajar secara efektif dan efisien. Berikut ini beberapa waktu yang tepat untuk belajar secara efektif dan efisien. Jam 12 dini hari sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Jam 2 siang sampai jam 3 sore. Jam 3 siang sampai jam 6 petang. Jam 6 petang sampai jam 9 malam. Jam 9 malam sampai jam 12 dini hari. Kemudian kami juga mendapatkan jurnal penelitian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Hasil yang dicapai dari penelitian ini menunjukkan dukungan kuat bahwa waktu belajar yang semakin lama akan semakin efektif menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, metode penelitian, lokasi dan waktu.
Penelitian ini berlokasi di SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang, Jalan Klenteng Sari nomor 01 Pedalangan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Waktu yang kami gunakan adalah 10 sampai dengan 25 April 2022. Dari tanggal tersebut kami melakukan pembuatan pertanyaan, pembuatan Google Form, pengambilan sampel, pengolahan data, penyusun dan pembuatan laporan karya ilmiah. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan membagikan kuesioner pada beberapa orang, yaitu siswa-siswi kelas 11 SMA Al-Azhar 14 Semarang. Pengertian kuantitatif sendiri adalah sebagai upaya menyelidiki masalah, di mana masalah tersebut yang mendasari penelitian mengambil data, menentukan variabel, dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Tujuannya untuk membantu dalam mengambil kesimpulan dan dalam mengeneralisir prediktif teori yang tepat. Prosedur: membuat kuesioner melalui Google Form, membagikan link tersebut pada siswa-siswi dari kelas 11 SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Data hasil dari Google Form sudah didapatkan. Mengelola data tersebut menjadi sumber dan menjadi acuan dari karya ilmiah. Sumber data yang kami gunakan adalah penelitian ini meliputi siswa-siswi SMA Al-Azhar 14 Semarang. Penelitian ini kami fokuskan pada siswa-siswi kelas 11 saja. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian, informan yang dipilih untuk mengisi kuesioner berjumlah 15 siswa kelas 11 yang terdapat di SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada 15 responden, diperoleh jawaban yang relevan dengan efektivitas belajar. Pembahasan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa durasi belajar kelas 11 SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang saat ini secara umum dengan waktu belajar yang kurang dari 1 jam, yaitu 40%, itu masih menunjukkan efektivitas yang berkorelasi positif dengan nilai sekolah, yaitu 46,7%. Hal ini menunjukkan waktu belajar 1 jam sudah cukup efektif untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Solusi. Sedangkan untuk yang tidak berpengaruh, kita membutuhkan yang namanya solusi, yaitu dengan strategi agar keefektivitasan belajar bisa tercapai. Menggunakan aplikasi belajar yang lazim dipakai seperti Google Classroom, WhatsApp untuk mendukung komunikasi siswa-siswi mengakses materi pelajaran lebih mudah. Guru bisa memastikan siswa dan siswi disiplin dan ikut serta menyimak materi yang diberikan agar para siswi dan siswa memiliki kewajiban yang sama ketika berada di sekolah maupun di rumah. Penutup. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan adalah dari beberapa siswa yang kami pilih menjadi responden memiliki beragam durasi belajar, efektivitasan belajar, dan gaya belajar yang mereka lakukan. Saran yang dapat diterapkan dan dapat bermanfaat antara lain bagi murid yang merasa kesulitan untuk menangkap materi yang diajarkan di kelas online dapat memaksimalkan waktu belajar mandiri mereka. Bagi murid yang mendapat tugas dalam jumlah yang banyak, dapat diusahakan untuk diselesaikan secepatnya dan menandai soal yang susah untuk dijawab sebagai bahan untuk belajar, sehingga murid dapat lebih memaksimalkan waktu belajar mandiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Presentasinya saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.